perlu saya sampaikan ya firman-firman atau kita sampaikan firman-firman yang ada. Kalau Bu ya, iya, ini Ibu sendiri. Ya, baik, kita akan renungkan firman Tuhan. Roma pasal 13 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya, yang sudah dapat sama berkata amin. Ya, baik. Perhatikan firman-Nya dan saya akan bacakan buat kita. Roma pasal 13 ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ya, kita tahu bersama bahwa tema kita adalah bangkit dan layani Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara dalam Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14, itu sudah jelas. Firman Tuhan bilang, ya, ayat 13, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, boleh kita lihat saat-saat ini fenomena apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, fenomena apa yang terjadi di Medan, ya, di Sumatera Utara ini. Apa yang kita lihat saudara-saudara tentang pembahasan hari sudah jauh malam. Nah, fenomena yang ada adalah orang-orang itu tidak peduli lagi saudara-saudara. Ya, orang sudah tidak peduli dengan hal-hal rohani. Mereka tidak peduli dengan ibadah, ya, tidak peduli dengan doa. Coba kita lihat siapa-siapa saja yang datang beribadah, ya, kita terbuka saja karena memang itu kesungguhan yang ada, kejadian realistis gitu, ya. Mereka sudah tidak mau peduli dengan hal rohani. Padahal di gereja sudah ada yang namanya doa, ada persekutuan, tapi yang hadir, ya, yang itu aja, saudara-saudara. Yang lain kemana? Ini sebuah fenomena yang tidak lazim, saudara-saudara. Ini harus kita pahami, ya. Ini kegelapan yang sudah mulai mempengaruhi orang. Orang harus tahu, ya, sibuk dengan kesibukannya, ya, sibuk dengan pekerjaannya, ya, sibuk dengan segala aktivitasnya, sibuk dengan segala kehidupan yang jahat, ya. Orang jatuh dalam dosa, tidak mau beribadah. Karena apa? Mereka tidak memikirkan bagaimana akhir dari segalanya. Ya, semuanya itu pasti ada konsekuensinya, gitu. Tidak mungkin kita melakukan dosa terus tidak masuk neraka, itu tidak mungkin. Ya, ada konsekuensi gitu. Kita semua harus menjaga. Nah, terus apalagi fenomena yang ada di kota-kota besar atau di Medan ini, saudara-saudara, tidak sopan, ya, tidak punya attitude, tidak punya etika, ya saudara-saudara, sama orang tua nggak sopan. Ya, sama orang nggak hargai orang tua, ya. Anak juga seperti itu, orang tua sama anak nggak peduli sama anak, saudara-saudara, ya. Kita lihat bahwa anaknya, kita pernah pelayanan di jalan raya tadi sharing-sharing, saudara-saudara, itu anak-anak di jalanan raya itu apa, saudara-saudara? Mereka tidak ada mendapatkan sesuatu kebahagiaan, perhatian, kasih dari orang tua. Akhirnya mereka mencari kasih yang fana, yang semu gitu. Mereka pergi ke tempat-tempat dugem, ya, gitulah gitu. Ya, orang-orang yang penuh dengan kejahatan, memuaskan hatinya dengan keduniawian. Itu fenomena yang terjadi, saudara-saudara. Ya, manusia akan menjadi jahat. Ini lagi, ya, mulai jahat. Banyak pencopetan, ya, banyak di Medan ini, bahkan kejahatan nomor 1 di Indonesia ini di Medan, saudara-saudara. Ya, itu kita harus tahu, sadari bahwa inilah fenomena yang terjadi. Inilah kehidupan di dalam kegelapan, dalam sesuatu yang gak ada terangnya, saudara-saudara. Tetapi disinilah kita, gelombang pemulihan sumut, ya, hadir, memberikan satu warna yang berbeda, mengambil inisiatif mereka yang terhilang gitu. Banyak domba-domba yang terhilang, tapi banyak yang gak memperhatikan. Disinilah fungsi kita. Gelombang pemulihan sumut memberikan hati, memberikan kasih seperti Yesus gitu. Memberikan kasih gitu. Ya, Yesus adalah kasih. Ya. Jadi dia
tahu bagaimana mengasihi kita. Demikian juga kita tahu bagaimana mengasihi orang-orang gitu. Nah, saudara, inilah pentingnya bahwa GPS ini ada. Kita bisa hadir di sini, bisa membagikan, merenung untuk kita renungkan, untuk kita bagikan menjadi kekuatan. Ya, tadi saya dengar ya, Kak Citra belum pernah melayani, sekarang sudah melayani. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara-saudara. Ya, banyak orang, sudah melayani kemana-mana, saudara-saudara. Pergi kemana-mana, tapi ketika dihadapkan kepada pelayanan-pelayanan yang lebih kecil, saudara-saudara, mereka tolak. Saya dibayar berapa di sini? Saudara-saudara, saya nggak bisa, saya kesibukan dan sebagainya. Itu banyak, saudara-saudara. Tetapi di sini kita mengambil sikap bahwa Tuhan menaruhkan hati itu gitu, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita nggak bisa berbicara, aku sudah diselamatkan, udah cukup. Saya nggak peduli sama tetangga saya nggak peduli sama orang miskin, saya tidak peduli sama orang lain, saya tidak peduli. Yang penting saya selamat. Tidak, saudara-saudara. Ya, kita ada diselamatkan untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Nah, itulah yang harus selalu kita bagikan. Kita nggak bisa egois, ya. Kita tidak bisa egois karena Tuhan, kalau kita mau egois, Tuhan bukan orang egois, bukan Tuhan yang egois. Kalau dia egois, ngapain aku harus turun ke dunia ini, capek kali, udah dipaku-paku, dipukul-pukul, diludahin, ditampar-tampar, untuk apa? Ya, kalau Tuhan egois gitu. Ya, kecuali kalau kita ini malaikat, saudara-saudara. Malaikat bikin dosa, ya, Lucifer buang saja. Tapi kalau manusia tidak. Itu kedahsyatan Tuhan. Manusia jatuh, dia yang turun tangan. Dia yang langsung selamatkan. Wow, ya. Tuhan Yesus dahsyat. Kalau malaikat dia nggak peduli, ya. Tapi kalau manusia, saudara-saudara, dia yang harus turun tangan. Wow, luar biasa. Dia tinggalkan surga, turun ke bumi untuk menyelamatkan kita, ya. Nah, inilah yang saya mau sampaikan, bahwa hari sudah jauh malam, ya. Dan telah hampir siang. Artinya apa? Inilah kehidupan yang kita harus pahami. Inilah kondisi yang ada, ya. Makanya kita dengan melihat seperti ini, kita harus mulai merenungkan, aduh kasihan. Bagaimana mereka? Kita sudah diselamatkan Tuhan. Apakah dengan melihat kehidupan mereka seperti itu, kita meninggalkan mereka? Tidak, saudara. Ya, kita ada itu untuk keluar dari terang dan kita mencari jiwa-jiwa eklesia. Ya, saudara-saudara. Nah, ternyata banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu dengan situasi dan kondisi mengalir seperti itu menjadi lebih lesu. Ya, mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka bukan dari hati, saudara-saudara. Ya, dari hati. Kenapa? Dia mementingkan diri sendiri. Jadi capek gitu. Tetapi kalau kita menaruhkan Tuhan Yesus di dalam hati kita, saya percaya itu akan mengalir aliran-aliran Allah, aliran-aliran roh yang selalu menguatkan kita, saudara-saudara. Dan ini penting. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan Yesus, ini kita akan menjadi lesu. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, harus kuat. Nah, saudara, kita akan lihat, saudara-saudara, ya, kenapa ini termasuk dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 13 terkait ini adalah saya coba ada hubungannya dengan Lot, saudara-saudara. Ya, nah, dalam Kejadian 13:12 ayat 13, ya, Kejadian 13:12 sampai 13. Ya, di situ berbunyi firman Tuhan begini, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Nah, saudara-saudara, kenapa? Selain tidak menetap kepada Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang kedua, mereka mulai hidup dalam dosa. Lot sebelum bersama-sama Abraham, ya, sebelumnya Lot itu menetap di kota-kota lembah Yordan. Dia tidak menetap di Sodom dan Gomora. Dia di luar, saudara-saudara. Ya, anak-anak Tuhan harus tahu ini, ya. Jangan sekali-kali kita mencoba-coba akan dosa. Pasti kita akan terjerumus. Jadi jangan berusaha untuk dekat-dekat sama dosa. Ya, Lot di sini menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Di dekat. Jadi dia bukan di Sodom, di dekat. Jadi belum di Sodom, di dekat. Kalau kita dekat-dekat kejahatan, kita akan jatuh. Nah, di Kejadian 14 ayat 12 firman Tuhan berkata begini,
Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Ini sebuah kejadian yang sangat riskan. Pertama-tama dia dekat Sodom. Sekarang dia sudah di Sodom. Anak-anak Tuhan, inilah yang selalu membuat kita lesu, membuat kita capek, tidak mendekat sama Tuhan, dekat sama dosa. Akhirnya apa? Kita lemah. Kita sudah tidak fokus lagi sama Kristus, ya, tidak fokus dengan rencana Allah. Dan ini sangat-sangat fatal buat kita, saudara. Kenapa? Kalau kita tetap tinggal dalam kehidupan dosa, akhirnya Lot apa? Keluarganya pun habis, ya. Nah ini, kalau kita bermain-main dengan kerusuhan, bermain-main dengan dosa, ini akan seperti ini, saudara-saudara. Ingat, di depan kita sudah banyak fenomena-fenomena yang tadi saya sudah bagikan, ya. Orang sudah nggak kenal yang namanya hal-hal rohani, orang sudah tidak perhatikan tentang etika, tidak sopan, melakukan hal yang jahat, jatuh dalam dosa. Itu bagian kita, saudara-saudara. Dan kita tidak boleh lesu. Ya, kita tidak boleh dalam dosa, tetapi kita harus bangkit. Amin. Yang mau bangkit katakan amin. Ya, nah ada 3 hal tanda bahwa kita itu telah bangkit, telah melayani Tuhan. Ya, ada 3 hal. Kenapa kita lihat Tuhan? Kita bisa lihat bahwa anak ini udah bangkit, anak ini udah melayani Tuhan. Sudah ada 3 hal dari firman Tuhan tadi, Roma 13 ayat 12 sampai 14. Nah, yang pertama, saudara, 3 hal yang membuat kita tahu bahwa orang ini itu bangkit dan melayani Tuhan. Yang pertama adalah orang itu pasti tunjukkan karakter Allah. Ya, kalau kita baca ayat ke-13, mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, saudara-saudara, orang yang bangkit, orang yang melayani Tuhan, itu adalah orang-orang yang menunjukkan karakter Allah, saudara. Jadi kita hidup itu harus tahu, kalau hidup berkarakter Allah, ya, konsisten, komitmen gitu, itu berarti dia bangkit, itu berarti dia ada kehidupan, saudara. Ya, dia tunjukkan teladan Kristus, gitu. Ya, dia tidak hidup seperti ini, seperti tidak hidup dalam ketidaksopanan, dia hidup dengan kebenaran, tidak pesta pora dan lain sebagainya. Karakter Allah. Hari-hari ini bagaimana? Karakter Allah, ya. Tidak merepet-merepet, tidak sakit hati, tidak dendam, tidak iri, semualah. Ya, saudara-saudara, tidak, tetapi dia tunjukkan karakter Allah. Menjadi damai, ya, menjadi terang, berdampak, menjadi garam, melayani orang. Itu karakter Kristus, saudara-saudara. Ya, dia berperan aktif, bahkan terbeban dalam pelayanan. Nah ini, saudara-saudara, ya, dia terbeban, dia berperan aktif. Itu yang namanya bangkit dan melayani Tuhan. Itu tandanya seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, normal-normal saja, maaf, itu dia belum bangkit. Ya, dia tidak aktif. Sedangkan Tuhan bilang semua orang itu berlari. Ya, orang itu aktif, berlari, berlomba-lomba untuk mendapatkan satu hadiah, saudara-saudara. Terus kondisi seperti tunjukkan karakter Allah itu apa juga? Dia konsisten melayani, meninggalkan kehidupan-kehidupan yang lalu. Ya, kalau kita kawan-kawan kita itu, ya, dulu-dulu itu banyak, saudara-saudara. Tapi ya itu, saudara-saudara, ya, mereka mau tampil, mereka mau namanya ada, mereka mau sesuatu yang dia lebih publikasinya lebih besar, saudara. Sedangkan Tuhan maunya kita itu semakin kecil, Tuhan yang semakin besar, gitu. Nah ini yang harus kita sadari. Banyak orang seperti itu, ya. Anak-anak Tuhan hanya mau mencari nama, mencari panggung, mencari uang dan lain sebagainya dalam pelayanan lagi, gitu. Itu salah, ya. Saya banyak melayani, saudara-saudara, ya. Nggak ngasih duit pun nggak jadi masalah, itu bukan urusan saya, gitu. Saya melayani dengan ketulusan, gitu.
Saya melayani dengan hati, karena sama dengan Bapak sendiri, ya, diberkati Tuhan dengan kesehatan. Saya juga diberkati Tuhan dengan anugerah Tuhan. Makanya saya datang melayani. Makanya saya memberi diri saya untuk Tuhan. Tuhan terserah, Tuhan mau ngapain terserah. Aku mau melayani Tuhan. Sepanjang saya bisa layani, aku lakukan untuk Tuhan. Itu saudara-saudara. Dan saya lakukan itu di umur saya 29 tahun. Ya, saya mau melayani Tuhan. Terserahlah Tuhan mau bilang apa, terserah, saya mau melayani. Ya, itu saudara-saudara. Nah, itu tanda, salah satu tanda saudara-saudara. Dia mau melayani, gitu. Jadi dia nggak mau diem di rumah, tetapi mau melayani, terbeban, bahkan memberi sesuatu untuk pelayanan. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan begini saudara-saudara. Ya, ini yang harus saya sampaikan. Kenapa gini? Baru-baru ini saya kesaksian sedikit. Nah, baru-baru ini saya kecelakaan, saudara. Ya, kecelakaan tunggal. Saya jatuh dari kereta. Nah, di sini bergerak, gitu ya. Dia tidak pada tempatnya, tapi semua sekarang kita lihat Tuhan sudah pakai luar biasa. Ya, itu bukan karena kuat dan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, pada waktu saya sakit, jatuh begitu, saya sempat ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya melayani. Semua saya berikan, uang saya, pikiran saya, kok saya jatuh Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu tidak boleh kita bicara. Ketika kita sudah melayani, ya udah, layani aja, ikhlaskan saja, gitu. Tuhan tidak pernah berhutang, gitu. Apa yang sudah kita berikan sama Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan akan bagikan apa yang kita tabur, kita akan tuai, gitu. Tidak bisa kita tabur, terus kita tidak tuai, tidak bisa. Itu pasti kita tuai. Kalau kita tabur jambu, kita pasti akan terima jambu. Kalau kita tabur baik, pasti terima baik. Kalau kita tabur jambu, tidak mungkin jambu itu jadi kelapa. Nggak mungkin, di mana-mana tidak ada kayak gitu. Tabur jambu ya dapat jambu. Tak bisa tabur jambu, tanam jambu, keluarnya kelapa. Itu tidak bisa. Jadi kalau kita tabur dengan sungguh-sungguh, udah. Jangan kalau ada apa-apa, Tuhan aku sudah berapa tahun melayani. Enggak, ya. Beri yang terbaik sama Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jangan sampai kita besok-besok nanti ada persoalan masalah, ya. Iya, itu Tuhan kamu udah kayak istrinya Ayub, ya. Iya, sepalah Tuhanmu itu, ya. Lihat, kamu sudah miskin, semua tidak ada. Lihat, sebab sudah Tuhan itu, gitu. Tapi Ayub tetap setia, ya. Itu saudara-saudara, dia tetap setia. Nah, itu jadi pembelajaran buat kita bahwa berapapun yang kita berikan sama Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Nah, terus apa tanda bahwa orang itu bangkit dan melayani Tuhan? Itu yang tadi pertama adalah kita tunjukkan karakter Allah. Yang kedua adalah hidup harus berjaga-jaga. Ya, coba kita baca ayat yang ke-14. Ya, firman Tuhan berkata begini, yang 14 berkata begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata Allah. Nah, yang kedua, ini buat anak-anak Tuhan yang harus tahu bahwa dia bangkit dan melayani Tuhan, dia harus berjaga-jaga. Dia tidak bisa tidur, dia berjaga-jaga seperti Yesus. Ya, Markus 1 ayat 35, coba. Tolong baca. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, Tuhan Yesus sendiri berjaga-jaga. Dia punya hubungan intim dengan Tuhan, gitu loh. Dia punya hal-hal yang pribadi dengan Tuhan. Kita pun demikian, saudara-saudara. Harus berjaga-jaga, gitu loh. Harus benar-benar punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga kita tidak jatuh, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa bertahan setiap hari, yang mana kita ketemu sama orang yang ngomongnya jorok, pikirannya yang jorok, hatinya yang jorok, pekerjaannya yang jorok. Bagaimana kita mau menghadapi itu semua kalau kita tidak bersungguh-sungguh berjaga-jaga, saudara-saudara. Itu selalu menghampiri kita, betul nggak? Ya kan? Pikiran jorok, pekerjaan jorok, apa saja yang jorok, saudara-saudara. Kalau tidak melekat, tidak berjaga-jaga sama Tuhan, blank, habis semua. Saudara-saudara, ini yang membuat kita lesu, ini yang membuat kita lemah, saudara-saudara. Kita harus berjaga-jaga, saudara-saudara. Ya, tadi Tuhan sudah menunjukkan teladannya. Dia pagi-pagi benar mencari Tuhan, mencari Bapa di surga. Dia tahu dia juga butuh namanya pertolongan Tuhan. Ya, dia datang kenakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Ya, di Efesus 6 atau 5. Ya,
Pergunakan seluruh senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Seluruh, bukan satu-satu, bukan dua-dua, bukan tiga-tiga, tetapi seluruh harus dipakai. Nah, terus dia bicara tentang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang kita baca, yang kita renungkan. Alkitab bilang iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan, bukan pendengaran akan begibah-gibah ya saudara-saudara. Firman bukan dari begibah-gibah, firman bukan dari ngomongin temannya, ngomongin tetangga, bukan saudara. Atau nonton sinetron, drakor, ya drama Korea ya saudara-saudara. Nah tidak, firman, hidup kita tidak, iman kita nggak tumbuh dari itu. Makanya kita itu jangan banyak dengar-dengar yang fana, ya, yang tidak penting. Yang kita dengarkan adalah firman Tuhan. Itu akan memberikan kita kekuatan, penghiburan. Bahkan kita bisa menciptakan sesuatu karena Allah adalah pencipta. Kita dengan Allah sama gitu. Kita memanggil Bapa kita adalah Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi apa yang bisa dibikinkan Bapa, itu bisa kita kerjakan saudara-saudara. Ya, ketika Bapa bilang jadilah terang, maka teranglah jadi. Jadilah gelap, maka gelap itu jadi. Nah, kita juga begitu saudara-saudara. Kalau keluarga kita butuh sesuatu, jadilah keluargaku yang luar biasa, itu pasti terjadi. Keuanganku dipulihkan Tuhan, itu pasti terjadi. Anakku pasti sehat dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti terjadi saudara-saudara. Itu. Jadi kita harus punya firman. Ya. Terus berikutnya bahwa kalau kita mau berjaga-jaga itu adalah ketika kita mengerti bahwa kita punya kuasa. Ya. Alkitab bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba. Tolong baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, kalau kita bersama-sama dengan Kristus, ada punya hubungan intim, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Tuhan, maka yang ada adalah kita mendapatkan kuasa Allah, saudara-saudara. Ya, ada kuasa Allah. Ya, berdoa buat orang sakit sembuh. Amen. Ya, berdoa buat orang yang kerasukan itu sembuh. Ya, berdoa untuk musir setannya lari. Apalagi, kita mau bilang corona dalam nama Tuhan Yesus, corona tertib, tenanglah. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Karena apa? Ada kuasa Allah gitu. Ya, semua di kolong langit. Kuasa nama Yesus itu yang berkuasa. Tuhan telah memberikan namanya, nama yang berkuasa, yaitu siapa? Yesus gitu. Ya, jadi kita harus paham kita punya kuasa. Anak-anak Tuhan biasa tertutup pikirannya. Bagaimana saya mau berdoa buat orang sakit, saya juga tidak ngerti. Ya, tidak saudara-saudara, kita punya kuasa. Bagaimana tiba-tiba ada orang kerasukan, saya nggak ngerti harus bagaimana. Tidak, kita tinggal bilang usir dalam nama Yesus. Kami ikat kuasa kegelapan dalam nama Tuhan, itu terikat saudara-saudara. Ya, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ini penting. Firman-firman ini penting untuk membangun paradigma yang benar gitu saudara-saudara. Supaya kita kuat. Ya. Nah, ternyata juga kenapa kita harus hidup berjaga-jaga? Karena iblis seperti harimau, ya, mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya gitu. Jadi jangan main-main, ya. Coba kita baca. Ini 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Ya, tolong baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, Alkitab bilang sadar. Sadarlah. Pahami ini. Ini setan gak main-main. Ya, dia udah keliling-keliling. Sempat ada yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan, langsung dimakan, ditelannya ya. Alkitab bilang mencari orang yang dapat ditelannya.
langsung dicerah gitu, dia saking gemesnya lihat kita. Ya, tidak ada kita lihat harimau itu ya diem, nggak ada. Dia mengaum-ngaum ya, mengelilingi, cari gitu saudara. Nah kita kalau tidak berjaga-jaga saudara-saudara, selesai. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh menjangkau jiwa-jiwa. Ini harus ada rasa berjaga-jaga. Ya, jangankan kita yang para pelayan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh juga, yang mau sungguh-sungguh juga harus berjaga-jaga. Karena kita bilang, sadar, jangan tertidur, sadar, engkau sedang di zoom sama setan, dilihat secara nyata gitu. Bapak sendiri, awas lah ya, sempat ini ya, karena dia merasa dirongrong, ya, dia merasa diusir, terusik dia gitu. Nah ini, saya juga begitu, di zoom dia. Wah ini Pak Joni, sempat kan, nah udah di zoom gitu. Ya saudara-saudara, ini, jadi kita harus sadar, ya, harus menyadari ini penting gitu ya saudara-saudara. Nah, terus yang berikutnya, tanda bahwa kita ini bangkit dan melayani Tuhan. Yang ketiga adalah lakukanlah semuanya bagi Kristus. Amin. Ya, yang tadi adalah teladan. Terus yang kedua adalah hiduplah berjaga-jaga. Yang terakhir adalah lakukanlah semuanya untuk Kristus Tuhan. Nah, di ayat yang 18, dan janganlah kamu merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, lakukanlah semuanya bagi Kristus. Coba kita baca Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Kemuliaan Sion yang akan datang, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, suruh kita bangkit lagi, ya. Lakukan yang terbaik bagi Kristus Tuhan. Nah, kalau kita mau bangkit, yang pertama-tama kita harus melekat, saudara-saudara. Ya, tidak mungkin sebuah energi itu terjadi tanpa ada sumber. Ya, harus masuk ke sumber itu, maka kita akan menjadi terang. Nah, dari mana? Dari tadi kita dengan firman Tuhan, itu menjadi bagian, punya alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu kita langsung tertanam dengan sumber yang ada gitu ya. Baru nanti Tuhan akan memperlihatkan sesuatu yang besar. Baru hidup kita mulai jadi berkat. Baru terakhir yang ayat kedua, Tuhan menurunkan anugerah yang luar biasa dalam kita. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan. Jadi ada 3 hal di mana kita akan melihat tanda bahwa anak-anak Tuhan itu bangkit, anak-anak Tuhan itu mau melayani Tuhan. Yang pertama adalah apa? Tunjukkan menjadi teladan. Yang kedua apa tadi? Hidup berjaga-jaga, harus jaga-jaga. Ya. Yang ketiga adalah lakukan untuk Tuhan. Ya, melakukan semuanya untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau ketiga hal ini ada di antara kita dalam hidup kita, saudara-saudara, berarti kita sudah bangkit. Kita sudah melayani Tuhan. Ya. Yang bangkit, yang sudah melayani Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Korek kiri kanan. Bangkit yuk. Ya. Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang dahsyat, yang luar biasa. Kasih Tuhan selalu memperbaharui hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kami kehidupan, pemahaman, pengertian, bahkan Engkau menuntun kami. Firman sudah dibagikan, firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya firman akan memberikan segala sesuatu, pemahaman, pengertian. Roh Kudus tolong bantu agar kami tetap kuat, tetap memahami dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami. Biarlah apa yang kami doakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami ingin rindu untuk memberi. Biarlah persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Jadi gini Pak. Jadi di dalam di dalam kita ini itu ada 2 persembahan Pak. Yang pertama buat pelayanan, yang kedua itu buat orang tuan rumah. Ya, kenapa kami harus bilang gitu ya? Karena
istilahnya kita rindu gitu, apa namanya, mereka yang sudah buka pintu, ya ingin kita memberi yang terbaik sebenarnya. Terserah kalau keluarga merasa enggak atau bagaimana, tapi kita sudah memberikan perhatian untuk apa istilahnya memberi yang terbaik gitu Pak. Mak Mila yang satu kali